jalan ini benar? Bagaimana saya tahu bahwa saya jalan ini jalan salah? Kalau kita tidak punya pedoman yang kita harus baca setiap hari harus baca, kita tahu mana salah mana benar. Bahkan firman ini punya kuasa untuk membuat kita berubah daripada kita punya kebiasaan dosa setiap hari. Ini kekuatan daripada firman. Makanya kenapa diingatkan, renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman. Ini semuanya wujud kasih kita kepada Allah. Karena kekuatan firman itu, yang pertama, kata John apa itu? Kekuatan yang mengajar kita. Kemudian setiap tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kita punya kelakuan dan mendidik kita di dalam kebenaran. Ini kekuatan firman. Tadi Bapak ingatkan kita. Hari ini kita melayani, menyanyi, memuji Tuhan. Kita pegang Alkitab, pergi ke gereja, gitu ya. Kita melayani, tapi kita jadi orang yang kosong karena kita tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan di dalam firman. Wujud kasih kita kepada Allah. Karena kalau kita ini kasih kepada Allah, otomatis kepada sesama itu dia akan berjalan dengan sendirinya secara alami. Hubungan vertikal kita dengan Allah tidak ada masalah. Menghasilkan perubahan. Saya yang sekarang, bagaimana saya berubah menjadi seperti gambar Tuhan yang sempurna. Jadi memang dosa itu, kalau menurut saya, ada di daging. Daging itu siapa? Manusia sudah. Manusia. Tadi Bapak Pendeta sudah dengan tegas mengatakan bahwa dalam 10 hukum, 12 ke bawah itu berkaitan dengan manusia, karena manusia itu hidup dengan daging, tetapi yang sebelumnya adalah roh yang berhubungan dengan Tuhan. Jadi bagus juga tadi Ibu sudah ingatkan, kita bukan hanya melakukan membunuh, kita bukan hanya melakukan yang dilarang, yaitu membunuh, mencuri, tetapi kita juga harus mengasihi, karena itu bagian dari roh. Sesuatu pekerjaan yang sulit sekali dilakukan. Ketika kita disakiti, kita harus mengasihi. Itu karena roh, pekerjaan roh. Kalau daging jelas tidak bisa. Itu manusia kita itu mati. Tapi karena roh Allah itu kita mau menjadi serupa dengan gambar Allah. Pekerjaan-pekerjaan roh Allah itu bisakah kita melakukan itu? Itu pekerjaan yang sesuatu yang sangat berat. Kita sudah disakiti, tapi Tuhan mengatakan kasih seperti bocor. Lakukan terus. Padahal nanti secara tidak sadar kita mulai tingkat. Kemudian ini kalau kita naik tingkat, kita mau menuju seberapa seperti tadi. Ayat yang terakhir mengatakan pencerminan. Kalau saya belajar pencerminan, saya yang di sini berubah ke sana. Jadi ada suatu tujuan menuju keserupaan dengan gambar Kristus, kemuliaan Kristus, yaitu pekerjaan-pekerjaan roh itu ya. Susah itu kita bagaimana